Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan, hai Muhammad, sungguh aku ini manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Para tokoh masyarakat, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini memperhatikan waktu. Saya berbicara di jam 22 dan saya merencanakan insya Allah kita akan menyudahi kajian kita ini di jam 22.45. Apa yang ingin saya sampaikan terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus terang, sekarang ini momentumnya menjadi lebih tepat karena sekarang kita sama tahu di skala dunia ada penghinaan yang terang-terangan dilakukan kepada umat Islam, ditujukan kepada pribadi Nabi SAW. Berulang-ulang mereka lakukan. Kita masih ingat kasus Charlie Hebdo yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Karikatur ini memunculkan reaksi dunia Islam, kemarahan besar. Charlie Hebdo ini tabloid yang sebenarnya, tabloid yang kabarnya ini hampir kehilangan oplah, tirasnya tidak banyak. Bagaimana cara dia untuk memancing supaya naik lagi ratingnya? Yaitu buat karikatur yang membuat gambar Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, saya tidak menemukan adanya ulama yang menghalalkan ini. Semua ulama sepakat menggambar wajah atau tubuh Nabi haram hukumnya. Apalagi dibuat dalam bentuk karikatur, kartun. Apalagi kartun itu dengan tendensi menghina. Kalau buat kartun, kadang-kadang ada sebuah acara, saya mengisi acara, kemudian dikasih hadiah karikatur saya. Kepalanya dibuat besar, badannya dibuat kecil, tapi diberikan sebagai hadiah sama saya. Saya senang nerimanya, walaupun kira-kira begitu. Saya nggak suka, karena memang saya nggak begitu. Kalau dialamatkan kepada Nabi Muhammad tidak boleh. Dan Nabi bilang sama kita, nggak bisa di masa dia hidup dimuliakan dengan cara kehadirannya orang berdiri. Nabi tidak mau. Dia datang di satu majelis, kalau di depan sudah penuh, dia pergi ke belakang. Ketika di belakang orang lihat dia, lantas bilang, ya Rasul, ke depan. Nabi bilang, nggak apa-apa, kalian duduk sajalah, saya cukup di sini. Kalau jalan dalam rombongan,
Nabi Muhammad itu tidak mau di depan dengan pengawalan. Ini yang menarik. Para sahabat sungkan jalan di depan, tapi kemudian Nabi Muhammad bilang, sudah jalan aja. Kenapa? Saya lebih suka di belakang saya malaikat. Kalau Nabi sudah bilang begitu, itu bukan bahasa sombong, tapi bahasa ini kafilah kita ini Allah berkahi, malaikat ikut. Kalaupun saya di belakang, kalian di depan, saya bisa monitoring tingkah kalian, ucapan kalian, mata kalian kemana. Karena biasanya kalau orang jalan, tengok kanan, tengok kiri. Anak muda jalan, ketemu nenek-nenek, dilihat. Ketemu anak gadis, apalagi. Maka Nabi bisa, jangan begitu, jangan begini. Itu Nabi. Orang yang sama dia sudah cukup pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Udah cukup itu sama Nabi. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Kalau boleh kita bilang dengan bahasa lebih bebas, tabi sama Nabi, hormat sama Nabi, memberikan pemuliaan kepada Nabi. Kalau Allah sudah memuliakan Nabi, kalau malaikat sudah memuliakan Nabi, maka perek amat orang caci maki dia. Ini yang patut kita pahami. Posisi Nabi sebenarnya tidak, kalaulah dia tersinggung, temperamental, setiap ada orang yang caci maki dia di Mekah, mungkin sudah dia pujuk Tuhan, Tuhan tolong dong, saya dicaci si anu, matikan dia ya Allah, buat dia sakit ya Allah, kasih musibah sama dia ya Allah, benamkan dia ke tanah ya Allah. Doa Nabi makbul, tapi kita nggak pernah dengar Nabi ngomong begitu. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, ini saya sampaikan ringkas nih, saya berencana selesai belum ada mata yang mengantuk ya. Padahal pembulian di masa Nabi itu luar biasa. Caci maki, Nabi dibilang pendusta, pembohong. Sakit loh dibilang sebagai pembohong. Sudah bicara benar, dibilang bohong. Kita sudah bilang enggak, tapi orang tidak percaya. Bukan cuma dibilang pembohong, saya pikir ada tuduhan lain yang kita sama tahu. Apa itu? Nabi dibilang gila. Itu orang gila itu Muhammad. Abu Lahab kabarnya setiap Nabi ceramah selalu mengekori Nabi dari belakang. Kalau kemudian sudah bubar, Nabi pun pergi, Nabi kumpulkan lagi oleh Abu Lahab, mengumpulkan orang-orang yang tadi diceramahi Nabi. Saudara-saudara, kalian tahu nggak siapa orang itu? Nggak tahu. Dia bilang apa sama kalian? Dia bilang dia utusan Tuhan. Dia bilang dia Rasulullah. Dia bilang bahwa Tuhan itu cuma Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Saudara-saudara, mohon maaf, supaya kalian tahu, saya ini pakciknya, kata Abu Lahab. Dan saya mau kasih tahu sama kalian, ponakanku itu stres, dia sakit, dia sudah lama gila, terobsesi, pingin jadi utusan Allah. Jadi tolong maaf ya, nggak usah didengar. Jangan percaya apa yang dia bilang. Coba bayangin, orang dulu mencoba menghabisi Nabi itu serius. Abu Lahab itu sampai mengambil waktu untuk keliling kemana Nabi datang, ke situ dia pergi, dia intip. Coba bayangin, kalau dia intip dia pasti dengerin. Mendengar kebaikan, tapi kuping tidak dipasang dengan keimanan, berada di tengah orang baik tapi hati tertutup, itu nggak ngaruh sama dia. Toke togel tetap toke togel walaupun samping rumahnya ustaz. Toke sabu tetap toke sabu walaupun uaknya imam masjid. Kenapa? Nggak ngaruh sama dia. Kenapa nggak ngaruh? Tutup hatinya. Sama. Ibu lihat saya pakai kacamata, mata saya masih nampak. Saya lihat ini cukup terang. Saya bisa bilang dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lampu yang menerangi di depan saya.
Terus sekarang saya bilang saya bisa nampak ke belakang sana. Pertanyaannya, sekarang kalau saya tutup mata gimana? Kok gelap kali suasananya? Orang bilang, Ustadz lampu kita hidup. Iya, tapi saya nggak lihat nih. Mana lampunya? Jalannya mana nih? Kanan apa kiri? Ustadz lurus saja. Ustadz, masalahnya Ustadz belum buka mata. Buka. Kamu jangan perintah saya buka mata ya. Kapan saya mau buka mata itu urusan saya. Ini kan sebenarnya orang degil ini. Dia bilang gelap padahal terang. Dicek rupanya matanya merem. Beda kalau matanya buta. Maka Allah dalam Quran mengatakan la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya. Yang buta itu hatinya. Di mana? Yang ada di dadanya itu, kata Allah dalam Quran. Kalau yang buta itu hati. Pertanyaannya sekarang ada pandemi COVID-19. COVID-19 ini sudah berlangsung lebih kurang setahun di seluruh dunia. Dokter hebat banyak, negara hebat ramai, teknologi kita sudah canggih. Tapi kenapa tidak ada satupun yang berdaya menyelesaikan persoalan ini? Negara paling hebat di muka bumi itu Amerika. Amerika negara yang paling parah diserang oleh pandemi ini. Cina yang kabarnya pertama sekali kena dari sana, kasusnya ternyata cuma 80.000 kasus. Indonesia dari sejak Maret sampai sekarang sudah lebih 400.000 kasus. Kematian sudah nembus di atas 12.000. Rakyatnya, Masya Allah. Sekarang ini saya sudah bilang, kayaknya sudah selesai COVID. Kenapa sudah selesai? Apa sudah habis? Enggak. Kasus ngelunjak terus. Kenapa? Kita nggak peduli. Baiklah kita nggak peduli. Ada nggak pelajaran dari sini? Nggak ada. Sama seperti anak-anak ini. Berhenti sekolah hampir setahun. Setelah setahun daring. Pertanyaannya, benar nggak mereka daring? Orang tua yang tahu. Apa ada perkembangan kecerdasan mereka? Ampun kita. Di rumah saja, bukan rajin mandi, gosok gigi juga enggak, sholat makin payah. Pertanyaannya, apa hikmahnya? Padahal Allah sedang mengingatkan kita dengan makhluk yang mata kita nggak bisa lihat. Apa namanya? COVID-19 itu. Allah ingin bilang, kalian mau nantang aku ya? Baiklah, aku hadapkan dengan satu makhluk bernama COVID yang kalian nggak nengok. Kita sudah lintang kukang sampai sekarang. Tidak ada satu manusia cerdas pun yang bisa nyiapkan obat. Tidak ada satu manusia pun di punggung bumi ini, lembaga manapun yang sudah bisa mengumumkan kami sudah bisa siapkan vaksinnya. Kemarin Indonesia kabarnya mau memvaksin rakyatnya pada bulan November ini. Ternyata ditarik lagi. Kenapa? Nggak jadi. Kenapa? Dari kasus volunteer vaksin COVID yang ada yang meninggal satu. Walaupun mungkin ada hubungan atau tidak ada hubungan, itu tergantung evaluasi dari studi ataupun tes lapangan itu. Balik kita kepada cerita tadi. Ada apa? Ketika kemudian mereka, ini kan saya tadi mau bilang, kita mau bicara tentang kebencian yang bergelombang datang ke tubuh umat Islam sekarang ini. Kita dihadapkan dengan fakta ini sekarang. Siapa yang memicunya? Tadi saya bicara Charlie Hebdo. Ketika ternyata ini tidak boleh, bagi Nabi dan bagi umat Islam, menghina Nabi itu sama seperti menghina harga diri kita sebagai umat beragama. Oh sorry, kalau dalam Islam ada orang yang menghina Rasulullah itu masuk kategori murtad. Kalau sudah murtad halal darah tuh. Kalau orang kafir cari tahu dulu, dia ini memaki karena sebab dia tidak tahu atau karena sebab memang datang kebencian yang kalau dikasih tahu pun tetap melempar kebencian. Kalau tetap melempar kebencian, maka ini orang juga halal darah nih. Tidak ada khilaf di sini.
Kenapa umat Islam langsung halal darah dan dia murtad? Karena dia muslim. Dia seharusnya sudah tahu Rasulullah, apa posisi Nabi sama kita, apa keistimewaannya, apa yang harus kita perlakukan, kita buat. Siapa Muhammad? Seharusnya dia sudah belajar sejak anak-anak. Inilah yang harus kita pahami sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana cara kita memulakan ceritanya? Saya mau kronologi cerita. Charlie Hebdo ketika mengeluarkan karikatur Nabi Muhammad, maka berakibat munculnya kemarahan di kalangan masyarakat muslim di Perancis. Maka mereka menyerbu kantor majalah atau tabloid ini. Maka ada sekitar 7-10 orang meninggal dunia, dibunuh di situ. Tapi ternyata kemarahan ini malah menampilkan tuduhan bahwa gerakan membunuh orang-orang yang menghina Nabi adalah gerakan teroris. Ini nasib kita umat Islam sekarang. Sama kayak kemarin Presiden Macron, presidennya Perancis itu umur 42 tahun, memang sepertinya ada masalah kejiwaan ini orang. Dia sekolah, naksir sama gurunya. Waktu gurunya ngajar dia, umur gurunya sudah 40-an tahun, 45. Dia masih 15 tahun. Dia jatuh cinta sama gurunya, dia rayu-rayu gurunya terus, dia rayu-rayu sampai akhirnya guru yang sudah punya anak 3 ini mau sama dia. Dan sekarang menjadi istri dia. Tinggalkannya suaminya. Gurunya ini ternyata juga mengidap penyakit kebencian luar biasa kepada Islam. Silakan cari istrinya, first lady-nya Prancis, ibu negaranya Prancis, coba cari di Google. Dia bilang apa? Dia bilang begini, perempuan-perempuan yang mengenakan hijab, yang mengenakan jilbab, penampilan mereka itu menakutkan anak-anak kecil, kata dia. Cuma masalahnya bukan pernyataan yang buat kita tertawa, muka dia saja nengoknya kita udah takut. Jangankan anak-anak, kita yang dewasa saja terkejut. Demi Allah, saya mohon ampun sama Allah. Pertama saya nengok gambar dia, saya pikir itu diedit, Pak. Saya pikir ini sekedar biasalah, namanya juga permainan media, diedit buat akhirnya menakutkan. Tapi saya cari gambar lain, ya memang kayak gitu mukanya, mengerikan. Sampai-sampai ada yang terlalu berlebihan, membuat gambar monyet Lampung sama gambar dia. Rupanya memang gak jauh beda juga. Tapi dia bilang apa? Wanita yang berjilbab itu menakutkan. Dia ngomong gak pakai otak. Sama seperti suaminya yang presiden itu. Awalnya kayak mana ceritanya Pak Ustadz? Nah ini dia. Sebelum peristiwa Presiden Macron mengguncang dunia Islam dengan tuduhan dan tudingannya terhadap Islam dan Nabi Muhammad, itu ada peristiwa seorang guru yang umurnya 47 tahun, namanya Samuel Paty. Dia masuk kelas, katanya sih mengajar kebebasan berekspresi. Anak-anak, dia tunjukin gambar karikatur yang pernah dimuat di Charlie Hebdo yang telah memunculkan kemarahan dunia waktu itu, telah memunculkan kerusuhan di Prancis waktu itu. Dia tunjukin peristiwa ini memunculkan kemarahan kembali umat Islam. Salah satunya seorang anak muda imigran dari Chechnya, nama awalnya Abdullah, umurnya 18 tahun. Dia cari nih guru langsung, ketemu, dia apain? Dia bunuh, mati ini guru. Kalau saya bilang apa yang dilakukannya secara syariah ini macam, dia benar. Tapi apa yang terjadi pasca itu? Dia dicari oleh polisi, ketemu, tapi dia tidak peduli. Dia mengatakan, aku tidak merasa bersalah dengan membunuh manusia kurang ajar itu. Kalau pakai bahasa Syahid Said Abdurrahman Al-Buti, ya, saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan itu tikus-tikus gok itu mereka, kurang ajar mereka. Itu dia ngomong waktu kasus Denmark yang menghina Rasulullah juga. Anak muda ini bilang, saya tidak takut. Polisi di sana sudah pegang pistol semua.
Berulang dia ditembak, belum jatuh, malah dia buka bajunya. Ini dadaku. Kalian kalau mau membunuh, silahkan. Videonya sudah beredar sampai sama kita. Mungkin sudah ada yang lihat itu videonya. Akhirnya dia ditembak, dia terjatuh, dan kemudian dia mati. Setelah dia mati, maka sampai sekarang terjadi sweeping. Beberapa masjid dikabarkan ditutup oleh pemerintah Perancis. Umat Islam tidak tenang. Kenapa? Pertanyaannya, siapa yang kurang ajar sebenarnya pertama? Siapa yang memancing kemarahan? Tapi siapa yang dituduh teroris? Dengerin, kemarin di New Zealand kita sama-sama sudah tahu ceritanya. Orang lepas sholat Jumat ditembakin sehingga puluhan orang, lebih dari 40 orang meninggal di tempat. Ada 2 masjid dia datangin. Yang menembak siapa? Seorang pemuda militan Kristen. Pertanyaannya, ada nggak kita dengar tudingan teroris Kristen? Adakah yang dilakukan gerakan sweeping oleh masyarakat Muslim terhadap rumah-rumah Kristen, menghancurkan gereja? Tidak ada. Kasus Charlie Hebdo ketika umat Islam sebahagian yang marah membunuh pelakunya. Masjid di Amerika dibakar, masjid di Australia dilempari kepala babi, masjid di Inggris dipecahkan kacanya. Tapi ketika New Zealand punya kasus masjid umat Islam baru sholat Jumat dibunuh, lebih 40 orang terbunuh. Adakah pelakunya ditembak mati? Tidak. Sampai sekarang pelakunya masih hidup di penjara. Adakah tudingan bahwa ini teroris Kristen? Tidak ada. Adakah tudingan teroris Buddha terhadap Myanmar atas perlakuan mereka atas saudara-saudara kita Muslim Rohingya? Tidak ada. Adakah tudingan teroris Hindu terhadap perlakuan saudara-saudara kita terhadap saudara kita Hindu Muslim di India? Tidak ada. Di Kashmir? Tidak ada. Tidak ada teroris Hindu, tidak ada bahasa militan Hindu. Tapi selalu ada bahasa teroris Muslim, militan Muslim, fundamentalis Muslim, ekstremis Muslim. Di Indonesia pun itu ada. Ini banyak orang kurang ajar sekarang di Republik kita. Kemarin beredar trailer film My Flag, Benderaku, menceritakan anak-anak santri. Yang satu dianggap santri radikal, pakai cadar, pakai jubah. Yang satu santri moderat, yang mereka tidak pakai cadar, pakai jilbab saja. Yang satu laki-lakinya pakai peci, rambutnya gondrong. Yang moderat cinta tanah air, bendera hanya bendera merah putih. Yang militan membawa bendera hitam. Mereka nggak berani bertuliskan la, tapi maksudnya itu bendera la ilaha illallah. Gaduh ini. Tidak boleh ada bendera lain, hanya boleh bendera merah putih. Yang di sini dikondisikan seakan-akan bilang, kami tidak percaya bendera selain bendera yang kami pegang. Berantem perempuan sama perempuan, yang bercadar jatuh, cadarnya disingkap, dibuka. Kemudian yang laki-laki sama laki-laki, yang berjanggut sama yang berjubah jatuh, kemudian lari terbirit-birit. Coba, apa pesan cerita itu? Film ini sepenuhnya mengadu domba umat Islam di Indonesia. Ini film kurang ajar ya. Siapapun di balik film ini layak untuk diperingatkan keras. Anda siapa? Muslim atau tidak? Kalau Muslim, saya khawatir kalian itu munafik sebenarnya. Itu yang harus dipahami. Ustadz kita, kemarin malam Jumat ada ustadz di Aceh Tenggara, lagi sedang maulid juga ditikam orang. Sebelumnya Syekh Ali Jabir ditikam orang. Terus ada nggak polisi mencari-cari jejaring orang yang menikam itu? Kenapa nggak dituding teroris? Pada waktu ingat Wiranto mau naik pesawat ditikam orang sampai ke Medan kasusnya, penyingkapannya bahwa ini jejaring teroris Yanu begini begitu begini begitu. Kenapa kok selalu alamatnya kepada umat Islam? Cobalah cari tahu, mungkin teroris juga itu di belakang. Bukan mungkin, pasti itu teroris juga di belakang penikam Syekh Ali Jabir yang membunuh seorang ustadz yang sedang memimpin sholat. Kenapa tidak dicari siapa di balik mereka? Selalu berhenti, wah rupanya gila dia. Berhenti di situ, ya cuman mau cari siapa di balik orang gila. Akhirnya selesai kasus. Perempuan bawa anjing ke masjid, anjingnya dibiarin di dalam masjid. Begitu diusir dia ngamuk-ngamuk, pakai berantem lagi.
setelah dikasuskan, gila rupanya. Selalu berlahir dengan gila. Tapi kalau yang gila ini menikam seorang yang tidak ada hubungannya dengan agama, atau malah pergi ke gereja atau pergi ke vihara. Ingat kasus di Jalan Dr. Mansur Medan, orang anak muda bawa pisau. Saya bilang kalau memang mau buat gerakan teror mengalamatkan ke Islam, masa KTP sama apa semua lengkap, tanda dirinya lengkap, bawa pisau bisa masuk. Tapi begitulah nasib. Tapi memang itulah keadaannya. Apa yang tengah terjadi? Ini anak-anak muda dengerin nih, saya perlu sampaikan. Ada kecemasan besar di tingkat dunia sebenarnya sekarang. Ketika ulama-ulama kita di awal abad ke-15 Hijrah. Awal abad ke-15 Hijrah itu tahun 1400 Hijrah. Sekarang sudah 1442. Sudah 42 tahun. Maklumat ulama sedunia meyakini, subhanallah, sampai sekarang firasat mereka itu kita pegang. Apa keyakinan mereka? Bahwa tahun atau abad ke-15 Hijrah ini adalah abad kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Ini dikumandangkan di seluruh dunia. Saudara-saudara, jangan lupa, ingat, kita sedang berada di era bangkitnya kekuatan Islam di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Tadi Pak Jokowi mengeluarkan statement kecaman terhadap tingkah. Saya belum ceritakan kronologi lanjutannya ya. Tingkah biadab dari Presiden Perancis. Saya cium jempol. Ini pertama sekali saya angkat jempol untuk presiden kita yang memang sudah seharusnya itu dilakukan. Mengecam, mengutuk, menganggap tidak layak. Tidak ada teroris yang harus dialamatkan kepada Islam. Wah, ini menarik nih. Saya ditanya oleh seorang tokoh kita tadi di Medan Utara, Pak Haji Irfan Hamidi, bertanya ke saya, Ustadz, apalah maksud pidato ini? Saya bilang, saya punya firasat, mudah-mudahan insya Allah ini adalah langkah baik dia. Kalau bahasa manajemen disebut dengan turn around, mudah-mudahan dia mulang. Kenapa? Karena memang ini air bah, ini tsunami sudah. Tsunami apa? Tsunami kebangkitan Islam. Jangan lupa loh. Mungkin Bapak Ibu dengar ada pertempuran antara Azerbaijan dengan Armenia yang kemarin alhamdulillah tanggal 20 Oktober, saya hilaf itu 20 Oktober kalau saya tidak silap, itu akhirnya satu kota yang selama ini dikuasai oleh Armenia itu diambil kembali oleh tentara Azerbaijan. Tapi yang menarik bukan itu. Armenia ini negara dengan mayoritas bukan muslim, pemerintah yang tidak islami. Azerbaijan ini negeri dengan mayoritas muslim. Apa yang terjadi setelah 30 tahun akhirnya kota itu diambil alih? Alhamdulillah, pada hari ketika kota itu dibebaskan, azan pun mulai berkumandang kembali di kota itu. Artinya apa? Selama ini umat Islam di kota itu tertekan, masjid mereka tidak boleh azan, mereka tidak boleh menunjukkan simbol Islam. Tapi Allah menggaransi Islam tidak akan mati dimanapun. Kampung kita ini sebenarnya serbuan menghabisi generasi kita ini kan banyak sekali. Sabu, judi, zina, semuanya. Tapi pertanyaannya, apa kita tidak memiliki kecintaan kepada Islam? Masih. Itu garansi, itu benih. Sampai detik terakhir, jangan lupa loh, Andalusia, bagaimana mereka menghabisi umat Islam, sampai sekarang tidak ada bekasnya di Andalusia. Cordoba itu cuma ada satu masjid yang mereka jadikan museum. Masjid mereka tidak boleh, orang berdoa saja tidak boleh, apalagi sholat. Tahu ibu bapak bagaimana cara mereka menghabisi muslim? Saya ambil contoh. Mereka membuat tempat penyiksaan berbentuk segitiga, ini besi seperti ini, segitiga sama kaki, dibuat tinggi. Wanita muslimah disuruh milih, mau jadi kafir atau tetap pada agamamu. Kalau tetap pada agama, disuruh naik duduk di atas besi itu. Sudah.
Besi ini ujungnya runcing, sama sisi sama kaki, ini ujungnya runcing. Dia suruh duduk di situ. Tangannya diikat ke belakang. Sudah? Kakinya diikat dengan batu pemberat lagi. Sehingga dua-dua kakinya menarik dan semampu dia bertahan. Na'udzubillah min zalik. Besi ini akan membelah tubuhnya ke atas. Itu bentuk penyiksaan sewaktu Andalusia dikuasai kafir kembali. Runtuhnya dinasti Andalusia ini. Pernahkah Islam memperlakukan hal yang sama? Ketika Istanbul dimerdekakan oleh Muhammad Al-Fatih, apakah Al-Fatih melakukan penyiksaan terhadap Kristen? Cari tahu coba. Nah makanya sekarang yang mereka takutkan seruan dan maklumat ini, bahwa ini tahun kebangkitan umat, abad kebangkitan umat Islam, maka Eropa itu sedang cemas. Ada sebuah penelitian yang mengatakan Eropa selambat-lambatnya akan menjadi negeri muslim itu 2030. Tahu kenapa? Mereka tidak mengatakan Eropa akan diperangi oleh umat Islam, tapi mereka cemas dengan diri mereka sendiri. Negara pertama yang akan menjadi negeri muslim di Eropa, Perancis. Itu makanya Perancis takut sekali, berulang kali buat peraturan perempuan berjilbab tidak boleh pergi ke tepi pantai. Kalau pergi ke tepi pantai, polisi datang akan mempreteli bajunya, dikasih bikini, pakai bikini, atau kalau tidak mau keluar dari sini. Kenapa? Karena kalau sudah mulai saja ada jilbab, orang akan tertarik. Kalau sudah mulai saja ada bendera tauhid, orang akan pulang kepada Islam. Mereka tidak bisa lagi beli kita, walau dikasih sabu sekalipun, walau dikasih peluang berzina sekalipun, tidak mau lagi. Itu yang mereka takut. Maka mereka coba jauhkan generasi ini dari Islam. Sama sih seperti generasi pertama. 13 tahun Nabi di Mekah, mereka sakiti, para sahabat disiksa, tidak satu dua yang mengalami penyiksaan yang sampai kepada kematiannya. Tapi kita dapat pelajaran bahwa sesakit apapun akidah ini tidak bisa dijual kepada yang lain atau dibeli oleh yang lain. Kita sudah jual diri kita kepada Allah saja. Presiden Macron melihat terbunuhnya atau guru tadi, maka dia menuding anak muda atau guru itu bahwa dia benar. Anak muda ini memang kurang ajar. Lantas dia buat pengumuman, Islam adalah agama yang sedang mengalami frustasi besar di seluruh dunia, kata dia. Dan memang saya tidak mengatakan apa yang dibuat oleh Charlie Hebdo adalah salah. Karikatur Muhammad adalah kebebasan berekspresi kami, dan itu akan saya pegang di negara ini. Kalau memang kebebasan berekspresi boleh, orang telanjang boleh, kenapa orang beragama tidak boleh? Itu maka artinya ada ketidakbebasan. Kenapa perempuan berjilbab dilarang? Bukankah itu artinya ketidakbebasan? Kalau kemudian ada orang bebas berekspresi untuk mencaci maki orang, kan boleh juga orang melawan caci maki itu dengan menampar orang yang mencaci maki itu. Itu kan kebebasan berekspresi. Kalau ternyata mereka mengatakan ini benar, yang ini salah, kalau begitu ini tidak kebebasan. Anda bicara aturan, dan aturan Anda adalah aturan yang salah. Itu yang harus kita lawan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, ketahuilah bahwa kita beruntung menjadi muslim, karena satu-satunya agama yang diterima Allah itu adalah Islam. Siapa yang menginginkan surga Allah, maka dia harus masuk menjadi muslim. Dan karunia Allah memberikan Nabi Muhammad di tengah kita, kita menerima Islam sebagai agama. Kalau tidak ada Muhammad, siapa kita? Kalau Nabi Muhammad tidak sabar, Nabi Muhammad tidak istiqomah, siapa kita sekarang? Apakah kita bisa mendapatkan kemuliaan, pemahaman, pengertian tentang benar dan lurusnya agama ini? Nah, kalau sekarang Nabi Muhammad dihina orang, itu kan sama dengan menghina agama kita. Dan kalau kita Nabi Muhammad dihina orang, lantas kita diam saja, pertanyaan saya, siapa kita? Ada orang masuk masjid, ngelempari masjid dengan kotoran babi, terus kita bilang, sudahlah, kita nggak usah ribut lah, daripada apa? Kita kan agama, nanti kita dituding keras apa semua, sudahlah biar aja, nanti kita bersihkan lagi. Itu namanya pengecut.
Orang menempeleng, maaf cakap, na'udzubillah min zalik. Orang datang ke rumah atau pergi memperkosa anak kita, kita bilang sama anak kita, sabarlah nak, nggak usah lagi dilawan. Memang sudah beginilah zamannya. Tidak bisa. Islam mengatakan seorang yang meninggal karena mempertahankan harga dirinya, dia syahid. Seorang yang meninggal karena mempertahankan hartanya yang dirampas, dia syahid. Tapi ada orang mengatakan, biar sajalah daripada ribut, itu pengecut. Tidak ada keberanian. Saudara-saudara sekalian, disinilah sebenarnya pentingnya kita ikut serta marah. Ratusan ribuan tahun, ya Nabi Muhammad memang pada posisi yang saya bilang tadi, dicederai kemuliaannya, dicaci maki. Nabi Muhammad tidak terkurangi. Tidak sekali dua orang meludahi Nabi sewaktu hidup, Nabi tidak marah. Tidak marah bukan lantas, tolong jangan Pak, jangan, yang saya pahami, apakah tidak, saya luruskan kalimat saya, apakah Nabi tidak melawan itu berarti Nabi pengecut? Salah. Apa Nabi marah? Ya. Tapi marah diekspresikan dengan jalur syariat. Kalau kita jumlah masih belum banyak, kata Nabi, kita lawan secara fisik, habis kita nanti. Jadi bagaimana cara ngelawannya? Petinju itu, apa namanya itu? Kalau sudah dia terdesak, kan modelnya dia peluk itu lawannya itu. Apa namanya itu? Apapun namanya itulah dia. Jadi artinya itu strategi. Bukan memeluk itu berarti, oh saya terima kamu, saya tunduk. Tidak. Terkadang kita bisa melawan dengan cara-cara cantik. Itu yang contohnya misalnya ada orang rumahnya seringkali menjadi peredaran sabu. Keluar masuk orang jual beli sabu di situ. Tambah lagi ada perempuan, ada pelacuran di situ. Terus kita mau marah, bagaimana caranya? Bakar, kita bisa kena delik hukum. Bunuh dia, kita bisa kena delik hukum. Jadi gimana? Gak apa-apa, asal kita sabar saja. Tiap malam kita ke depan pasar rumah dia, kita sewa sound system, kita tahlilan aja di situ. Arahkan corong ke rumah dia, berikan nasihat-nasihat, bukan sama dia. Dan kalau dia ribut, kami tidak mengganggu Anda. Kami sedang mengadakan kajian ibadah. Kenapa? Qad ja'al haqqa wa zahaqal batil. Kebenaran tidak akan mungkin bisa bersinergi dengan kebatilan. Kalau benar datang, batil pasti akan pergi. Kalau ada cahaya, gelap akan menepi. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang batil bersiliweran? Karena orang lurusnya tidak istiqomah nampil di lapangan. Kenapa banyak anak perempuan suka pakai baju nggak benar? Karena orang tuanya tidak mau ngasih tahu. Nah, itu salah. Belikan pakaian begini, sama saja emak menjongkrokkan kau masuk neraka. Kenapa perzinahan sekarang banyak? Ini dari sini saja sudah banyak konten-konten negatif yang bisa diambil. Orang tua tidak dikasih akses, kasih password sebagainya. HP saya yang beli, nak. Kalau mau pakai HP ini, jangan password atau kasih passwordmu sama emak. Kalau emakmu, bapakmu saja kau sudah curiga dan tidak percaya, lantas kau percaya sama siapa? Apa kau pikir kami akan mengajakmu masuk dalam neraka? Tidak, nak. Ini yang harus kita terobos kembali. Ini yang hilang dari kita sekarang. Ditambah lagi situasi ukhuwah kita melemah. Orang yang merasa bersih selalu menganggap orang yang tidak bersih lebih buruk dari dia. Ini penyakit ukhuwah ini. Saya kemarin dikirimin capture Facebook seorang teman dari India. Dia ini warga negara Indonesia yang menikah dengan orang India. Sudah lama tinggal di sana. Jadi dia punya Facebook yang diikutin salah satunya oleh orang Medan. Ketika teman saya ini mengambil quote saya, ditaruhnya di status Facebooknya, nah orang Medan ini buat kalimat begini, Ustadz ini memang kata-katanya selalu menyejukkan, tapi siapa dia di sini, kamilah yang tahu siapa dia sesungguhnya, karena aslinya dia itu jauh panggang dari api. Saya begitu ditunjukkan, saya bilang, kalau jauh panggang dari api, ikan sale lah itu, atau lemang. Cuma saya tahu maksudnya. Dia mengatakan saya ini munafik, cuma pintar bicara.
Saya cari tahu ini siapa. Rupanya memang ini orang yang sakit kali hatinya sama saya. Tapi saya nggak tahu dia kenapa sakit hati sama saya. Karena saya tidak pernah bicara, saya tidak kenal dia. Dia sakit hati karena saya keluar dari kelompok golongan di mana saya pernah sama dia dulu di situ. Begitu waktu sama dia, asal ditanya orang, itu ustadz kami, ustadz hebat, itulah kalau dia sudah bicara menggelegar, gemuruh semangat kami, tampil. Tapi itu dulu. Begitu saya keluar, kalimat yang muncul yaitu tadi, jauh panggang dari api, taulah kami siapa dia, ngertilah kami dia kayak mana, sebenarnya dia bukan orang baik. Saya teringat tingkah orang Yahudi di zaman Nabi. Bapak ibu saudara-saudara, ini yang sering terjadi. Saya mau bilang sama anak-anak pemuda-pemudi lingkungan, kalau kalian punya kawan kalian penyabut, jangan jauhin, dakwahin. Karena bukan tidak mungkin dia sedang berada di tempat gelap, terangin. Kalau sudah terang, percayalah akan ada reaksi. Apa reaksinya? Dia akan tersentak. Kenapa? Matanya tidak terbiasa melihat terang. Dia tersentak, dia bilang tolonglah terang kali, matiin. Kenapa? Dia biasa tinggal di tempat gelap. Kenapa? Tanya sama dia, apa kenikmatan hidup di dunia gelap kawan? Hidup kita tidak lama. Kau dulu begini, cobalah lihat fotomu waktu sekian tahun. Sekarang kau berapa tahun? Teman kita si Anu sudah tidak ada. Apa dia bisa kembali lagi? Sadarlah, kenikmatan yang kau dapat sekarang bukan kenikmatan yang abadi kawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya mau tanya, ini ibu-ibu yang tahu kalau proses partus melahirkan anak biasanya ada darah nggak keluar? Ada nggak darah? Kalau ibu mau melahirkan, yang melahirkan itu berdarah nggak? Yang operasi juga berdarah nggak? Berdarah. Sakit nggak? Saya jujur, anak saya 9 orang. Saya mengira istri saya itu adalah contoh semua perempuan yang ada. Makanya ketika mendengar perempuan itu pernah satu hari melahirkan bersama, kalau saya tidak bersamaan dengan istri saya melahirkan, menjerit-jerit, tak mau lagi aku melahirkan. Saya bilang, kenapa dia itu? Ya begitulah memang perempuan melahirkan bang, kata istri saya. Loh, saya tidak pernah lihat kau seperti itu. Bahkan lebih sering saya melihat istri saya kalau melahirkan dipaksanya wajahnya tersenyum. Tapi dengan tangan saya yang harus dipegangnya. Dia bilang, sebenarnya yang kurasakan itu samanya kayak dia itu. Cuma aku bisa menahan. Artinya Pak, sakitnya luar biasa melahirkan. Pertanyaannya, begitu lahir, nengok muka bayi itu apa yang terjadi? Hilang sakit itu. Apa yang menimpa umat Islam sekarang adalah proses partusnya kejayaan Islam. Kalau saya bilang partusnya itu maksudnya lahirnya kejayaan Islam. Kalau kita mau pingin pisau yang tajam harus kita asah. Untuk mendapatkan pisau itu besi harus masukkan ke tungku perapian sampai merah membara, keluarkan, pukul pakai palu, pupak. Setelah selesai, masukkan ke air. Habis itu masukkan lagi ke dalam api, membara, keluarkan, pukul lagi, masukkan ke air, pukul lagi, sampai setelah dianggap sudah menipis besinya, diasah, digerinda dulu, baru kemudian diasah. Untuk tetap tajam harus diasah. Gak ada tiba-tiba langsung jadi pisau tajam, tidak ada. Mau dapat santan, ambil kelapa dari atas, jatuh, kupas. Setelah kupas, pecah batoknya. Setelah pecah batoknya, parut dia. Lekatkan dia kepada besi-besi menonjol yang berputar dengan sangat kencangnya supaya kelapa itu